Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, untuk saat ini kita bisa menyisihkan waktu untuk kembali menerima renungan sapaan iman GKJ Margoyudan. Terima kasih untuk kesetiaannya mengikuti resapi sebagai sarana pemeliharaan iman kita. Mari, dengan kerendahan hati, ketenangan diri, kita menghadap hadirat Tuhan melalui doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu menaikkan syukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kasih setia Tuhan yang kami rasakan dan kebaikan yang telah Tuhan nyatakan. Sebentar kami akan menerima dan merenungkan firman-Mu untuk hari ini. Biarlah Engkau menyertai dan juga memberikan hikmat yang akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab pada hari ini dari 2 Raja-Raja 6, ayat 13 sampai dengan 18. Nats diambil dari 2 Raja-Raja 6 ayat 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu, sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita belajar melihat suatu persoalan dari sudut pandang Tuhan. Renungan pagi ini saya beri judul Sudut Pandang. Perkenankan saya memberi suatu ilustrasi yang pertama, ketika pesawat tinggal landas dan naik semakin tinggi, Chelsea sebagai peserta studi trip paling kecil menunjuk dengan jari mungilnya dan berkata, "Lihat Bu Indah, rumah-rumah dan pohon-pohon jadi kecil." Waktu itu dengan bahasa sederhana saya menjelaskan bahwa rumah dan pohon itu tetap sama besarnya. Namun, karena dilihat dari ketinggian, lalu seperti mengecil. Benda yang sama dapat terlihat kecil saat dipandang dari tempat dan sudut berbeda. Begitulah keajaiban sudut pandang. Ada juga satu ilustrasi bahwa selalu menarik ketika melihat fotografer handal mengabadikan objek dalam berbagai sisi. Bagi kita mungkin objek-objek mereka itu terlihat biasa saja. Tapi di tangan mereka, objek itu terlihat menjadi sangat menarik, membuat foto-foto terlihat punya nyawa dan bisa berbicara, menyiratkan atau berbicara banyak tanpa harus mempergunakan kata-kata. Ini seringkali tidak mudah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana sudut pandang yang berbeda bisa menghadirkan hasil yang berbeda pula. Meski dari kamera yang sama, hasil yang diperoleh bisa berbeda. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika dikepung tentara Aram, Gehazi berkata, "Celakalah tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Elisa menjawab,
Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa berkata demikian sebab ia mampu melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Ia mampu melihat perlindungan Tuhan yang tidak terlihat dengan mata biasa. Elisa pun berdoa agar Gehazi dimampukan melihat bahwa mereka dilindungi oleh pasukan berkuda dan kereta berapi. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbagai persoalan dapat diselesaikan atau berkurang dengan cara mengubah sudut pandang. Anggaplah persoalan seperti sebuah benda. Untuk melihatnya dari sisi lain, kita dapat memutar, membalikkan, atau mengintipnya dari sudut tertentu. Belajar dari Elisa. Doa menolong kita melihat persoalan dari sudut pandang berbeda. Kita akan disadarkan bahwa sesungguhnya kita tidaklah sendirian, melainkan berada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan menyadari keterlibatan Tuhan, kiranya kita semua dimampukan untuk mencari jalan keluar yang kreatif atas setiap persoalan yang terjadi. Berdoa menolong kita untuk melihat suatu persoalan dari sudut pandang Tuhan. Amin.